Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda melihat bencana di Sumatera. Barang langka yang sangat dibutuhkan warga. Untuk bantu obat-obatan sampai saat ini? Tidak ada sama sekali. Banyak titik yang belum bisa dilalui. Kami melakukan jalan kaki dengan membawa 2 bayi. Sampai saat ini kita sangat kekurangan darah susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Warga Kampung Duran Aceh Tamiang langsung berkumpul ketika bantuan logistik tiba dari TNI AL. Bantuan berupa beras, mie instan, biskuit, air mineral dikirim menggunakan helikopter Kamis kemarin. Informasi yang dikirim ke EGD ada satu kapal kapal dan satu kapal. Tidak hanya bantuan logistik saudara, TNI AL juga membuka posko layanan kesehatan. Sebab akibat banjir bandang dan juga longsor di Aceh bukan hanya membuat aliran listrik padam serta akses jalan terputus, tapi juga membuat layanan kesehatan terganggu. Informasi yang dikirim ke EGD ada TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan bantuan terutama untuk wilayah terisolasi. Kali ini bantuan dikirim ke Blangkejaren Aceh. Melalui pesawat Hercules C-130, penerjunan bantuan dilakukan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Saudara, ada kisah pilu di tengah bencana banjir bandang di Aceh. Seorang ayah berjalan kaki menerobos lokasi longsor dan juga banjir, membawa sang bayi yang sedang sakit dan membutuhkan tabung oksigen. Tak pernah terbayangkan oleh Jamuri, warga Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, membawa sang bayi yang sedang sakit di tengah bencana banjir bandang. Melewati gunung, menerobos lokasi longsor, menyusuri hutan, demi membawa bayinya ke rumah sakit umum daerah Aceh untuk mendapat tabung oksigen. Karena waktu longsor kemarin masuk kan tanggal akhir Rabu bang, itu pun jalannya longsor, ini udah selesai sakit ini. Di sini nggak ada oksigen bang. Rabu bang. Di Rabu. Kemarin berarti bang ya? Rabu kemarin, udah seminggu bang. Kompeng ini. Waktu ke rumah sakit, naik motor juga bang. Yang kaki juga. Karena longsor nih kan.
Usai melewati gunung, Jamuri dan sang bayi harus menyusuri sungai dengan kedalaman sekitar 4 meter menggunakan perahu rakit. Menempuh perjalanan 3 jam untuk sampai ke rumah sakit. Sejak banjir bandang datang pekan lalu, warga Kecamatan Celala sudah sepekan lebih hidup tanpa aliran listrik dan jaringan komunikasi terputus. Jamuri adalah satu dari sekian banyak warga korban banjir yang mencoba berbagai upaya untuk bertahan hidup. Tak hanya dirinya yang ia jaga, tapi juga bayi tercinta di tengah bencana banjir bandang dan longsor. Raja Umar, Kompas TV, Aceh. Saat ini kami jalan kaki menuju ke titik yang sudah ditunggu oleh warga untuk kami menyeberang ke 3 desa yang telah putus akses baik jembatan maupun jalan. Perjalanan saya dan sukarelawan untuk membawa bantuan bagi warga yang terisolasi di Aceh Tengah, kami mulai dengan menyeberangi sungai Kueng Betong dengan menumpangi perahu lantaran jembatan yang jadi satu-satunya akses terputus. Perjalanan pun dilanjutkan dengan menggunakan motor, melewati medan terjal dan juga berlumpur. Kita harus melewati jalur sungai ya, dari kebun. Namun di tengah perjalanan, sepeda motor kami mogok. Sepeda motornya macet. Sekarang kami harus berjalan kaki karena kendaraan roda 2 ya tadi yang kami tumpangi dari Betung Ateh mogok. Menjelang maghrib, kita butuh penerangan yang untuk jaga-jaga. Karena ini pun sudah mau gelap. Hari pun mulai gelap, namun perjalanan kami masih panjang. Di tengah perjalanan, kami memutuskan bermalam di salah satu rumah warga. Keesokan harinya perjalanan kami lanjutkan melintasi sejumlah akses yang putus demi bisa mencapai tujuan kami. Jalannya putus, longsor. Harus jalan kaki lagi nih. Lelah pun terbayarkan usai melihat raut wajah warga yang telah menanti bantuan yang kami bawa. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Meski sudah memasuki minggu kedua banjir Sumatera, personel SAR Basarnas Biren terus menyusuri Sungai Pesangan mencari warga yang masih dinyatakan hilang sejak 26 November. Tim SAR mengecek setiap sudut sungai, memastikan apakah masih ada korban atau jenazah yang tersangkut di pohon atau akar di bantaran sungai. Saat banjir bandang terjadi, banyak warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Pesangan tak sempat menyelamatkan diri. Saat ini kita melakukan pencarian korban hilang ya Pak. Kita terima informasi dari masyarakat nih ada 1 orang hilang. Kebetulan hari ini kita lakukan, kemarin kita Jumat juga sudah berada di sini juga, tapi kemarin kita evakuasi yang urgen dulu kan. Dan saat ini melakukan pencarian orang hilang, mungkin kita akan susuri sampai ke sana. Siap. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda ya? Belum ada tanda-tanda. Kita pantau konversi Kemenkes tentang penanganan banjir di Sumatera berikut ini. Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi kami laporkan hari ini ya, kami sebenarnya sudah masuk tanggal
30 sebenarnya, 27 itu udah jalan, tetapi masih di kota Sumatera Barat. Jadi ada beberapa yang putus. Memang saat ini semua yang ada di 3 provinsi, alhamdulillah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Caranya ada 3 cara yang ditempuh. 1 melalui laut untuk barang logistik dan tenaga. Kemudian dari udara juga melalui lanut, teman-teman BNPB membantu. Yang terisolir ya? Ya, terisolir. Dan juga lewat darat. Dan alhamdulillah sekarang di Tamiang itu daerah Aceh yang berbatasan dekat dengan Sumatera Utara, Medan. Jadi kami kemarin kebetulan saya langsung sampai ke sana. Begitu malam Rabunya mendapat informasi dari Pak Menteri dan beberapa bahwasanya boleh bisa masuk, akhirnya kami paginya langsung berangkat. Dan alhamdulillah di sana kami pertama sampai memberikan pelayanan, tim EMT turun di sana dan berikut 2 mobil untuk dibawa logistiknya. Dan hari ini sudah mendapat pelayanan semua dari kemarin yang memang belum tersentuh karena memang terisolir dan melalui darat sudah masuk. Untuk Lok Sumawe kita menggunakan 2 jalur laut. Dan juga kemarin bisa bertemu di darat antara Lok Sumawe dengan Tamiang. Jadi saya bertemu dengan kepala dinasnya untuk memberikan bantuan obat-obatan, logistik, alat kesehatan, dan yang untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana. Nah, untuk yang di Takengon juga sudah, ya, teman-teman sana sudah dibantu oleh dari tenaga kesehatannya, rumah sakitnya, kemudian juga dari Benar Meriah juga hari ini juga masuk dua tenaga kesehatan, 2 tim, dan juga memberikan pelayanan. Di Langsa juga teman-teman dari RSCM juga datang, ya, sudah membantu membersihkan. Memang kendalanya adalah saat ini dari 3 provinsi itu, ya, ada 3 di Aceh Tamiang yang rumah sakit yang belum beroperasi adalah 1 di Aceh Tamiang itu rumah sakit Muda Sedia, itu kemudian rumah sakit Pertamina Rantau. 2 ini yang belum beroperasi, ya. Kemudian di Aceh Utara itu ada rumah sakit Prima Inti Medica, itu punya swasta. Tapi untuk yang pemerintah itu berjalan, nggak ada masalah. Ya, jadi gitu. Kemudian di Aceh Timur itu ada 3 rumah sakit, ya. Ada rumah sakit Mulia Raya, rumah sakit RSUD Graha Bunda, dan rumah sakit RSUD Sultan Abdul Aziz. Pembukaan akses kesehatan untuk warga terdampak di wilayah Aceh itu beberapa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.